Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah pada hari Minggu, di mana kita juga akan melakukan perjamuan suci. Biarlah Tuhan melayakkan setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan mengurapi seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, tiada ternilai Tuhan. Ini hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kuduskan hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah-rumah, di tempat ini Tuhan. Engkau melawat menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hosana bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Inilah pujian penyembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Setiap kita yang di rumah maupun di sini katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan.
Melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sanggupkan, mampukan kami Tuhan untuk melewati semua permasalahan, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Pengorbanan-Mu yang sungguh besar Tuhan, tidak dapat kami pikirkan Tuhan, tidak dapat kami bayangkan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau dapat berbicara dimanapun Tuhan, di rumah-rumah, di tempat ini Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Yusak Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pada kesempatan ini. Mari saya undang seluruh jemaat dan para pemirsa yang mendengarkan acara ini untuk menyiapkan hati supaya ibadah ini betul-betul ada kontak dengan junjungan kita itu Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul Allah menunjukkan kuasa-Nya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14, tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 10 sampai 14. Keluaran 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Nah saudaraku, kalau kita mau tahu latar belakang sehingga terjadi apa yang kita baca pada kesempatan ini, lalu kita melihat bahwa kisah ini diawali dengan setelah Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Hal itu diizinkan oleh Firaun karena Tuhan melakukan tulah yang ke-10 kepada anak-anak sulung bangsa Mesir. Hal itu terjadi karena anak domba Paskah yang berumur 1 tahun tak bercacat itu darahnya dioleskan di ambang pintu setiap orang Israel, sedangkan bangsa Mesir yang tidak
diolesi rumahnya, pintunya, ambang pintunya dengan darah, maka seluruh anak sulung mereka termasuk binatang mati. Nah, itulah yang membuat Firaun berkeras untuk mengusir bahkan. Tetapi pada saat mereka sudah berangkat, saudaraku, keluar dari Gosen, berangkat dari Sukot menuju padang belantara Etam, ternyata Tuhan suruh mereka kembali. Nah, disuruh kembali ke daerah Pihahirot, ya, disuruh berkemah di situ di antara Migdol dan Laut Tiberia. Saudara-saudaraku, kalau kita simak langkah-langkah Tuhan ini, seakan-akan Tuhan membiarkan bangsa ini untuk ditangkap dan dibunuh oleh orang Mesir. Tetapi Musa mengetahui akan hal itu. Di pasal yang ke-13 ayat 18, tolong saudara Joko bacakan. Di situ dijelaskan bahwa Musa mengetahui rute perjalanan yang Tuhan tunjukkan untuk bangsa ini lalui. Keluaran 13 ayat yang ke-18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Nah, kita melihat Musa yang begitu dekat dengan Tuhan itu mengetahui rute perjalanan yang Tuhan telah tetapkan. Kalau kita mau melihat, saudaraku, tanpa mengenal Tuhan secara benar, seringkali kita berpikir jalan-jalan Tuhan itu membuat kita ini tersudut, membuat kita ini semakin mengalami permasalahan yang berat. Betapa tidak, mereka yang sudah berangkat dari Sukot menuju padang Etam, padang belantara Etam, itu saudaraku, kalau kita mau melihat rutenya, di mana memang Musa juga ditunjukkan untuk pergi ke Gunung Horeb, itu adalah lintasan rute yang lebih enak, memudahkan mereka. Tetapi sampai ke padang gurun Etam, di mana mereka sudah berkemah di situ, Tuhan suruh mereka berbalik. Nah, berbalik ke daerah Pihahirot, berkemah di antara Migdol dan Laut Tiberia. Saudaraku, ini sama seperti istilahnya orang Jawa itu, ulo marani gite. Itu cari penyakit, katanya orang Jakarta. Udah tahu dia sudah jauh, balik lagi. Balik lagi di hadapannya justru laut yang dalam. Apa-apaan ini? Itu sebabnya apa yang dibacakan saudara Joko tadi itu. Kalau kita mau gunakan akal sehat kita, wah, ini sama dengan mau mencelakakan kami. Itu sebabnya dia berkata kepada Musa, dari tadi aku sudah bilang jangan ganggu kami. Apa enggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk dikubur di padang gurun ini? Mereka sudah berjalan jauh, disuruh balik, suruhku balik. Seharusnya kalau mereka ikuti perjalanan yang tadi, Etam, padang gurun sampai ke Gunung Horeb, itu tidak harus melalui Laut Mati, Laut Tiberia ini. Tetapi disuruh Tuhan balik. Musa tidak berkata, nah Tuhan, ini kan
Apa sih maksud Tuhan? Tidak, karena dia sudah tahu. Pasal 13 tadi ayat 18 kita sudah lihat bahwa Tuhan memimpin berputar sampai ke depan laut Tiberia. Musa mengenal benar siapa Allahnya. Itu sebabnya dia berani mengatakan, kamu diam, berdiri tetap, lihat keselamatan datang dari Allah. Pada saat Musa disuruh balik, suruhku, dia tidak berkata, Tuhan ini apa-apaan. Dia tahu Tuhannya, karena dia kenal Tuhannya. Dia tahu rancangan-rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Musa melihat pada saat mereka disuruh balik, Musa mengetahui bagi Firaun, Musa berpikir, wah, ini kesempatan. Orang Israel lagi tersesat, tidak tahu jalan, sudah menuju ke sana kok balik, ini tersesat. Merangsang Firaun untuk menangkap kembali. Seandainya mereka sudah jauh, Firaun tidak akan balik, tidak akan mengejar. Paling-paling kalau ada laporan, mereka sudah lari, biarin. Bangsa yang membuat kita itu porak-poranda, 10 tulah membuat kita itu babak belur. Tetapi suruhku, ini memang Tuhan rangsang dia. Sekali lagi dikatakan juga, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau kita suruhku tidak mengenal Allah, kita melihat ini malapetaka. Itu sebabnya seringkali kita anak-anak Tuhan, suruhku, kalau Tuhan izinkan masalah semakin berat seakan-akan karena kita tidak mengenal Dia, kita mulai berteriak sama seperti orang Israel. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita mengenal siapa Dia, ternyata hal itu Tuhan izinkan untuk membinasakan ini. Si penista, orang yang suka menganiaya umatnya, itu dirangsang. Datang begitu, dia lihat, iya ya, udah dekat, kenapa tidak? Ini kesempatan. Apalagi dia berhadapan dengan laut, kiri kanan padang belantara, tinggal kita tangkap aja supaya tidak mencelakakan kita habisin dia. Itu pikiran Firaun, dan Musa tahu. Tetapi juga Musa mengetahui dari sisi Allah, dia tahu ini sengaja Tuhan pancing dia untuk keluar, untuk membinasakan pembinasa ini. Itu sebabnya suruhku, kita ini perlu dekat kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak dekat kepada Tuhan seringkali bersungut-sungut seperti orang Israel. Tetapi anak-anak Tuhan yang seringkali dekat sama Tuhan, apa bentuk dekat sama Tuhan? Seringkali berdoa, seringkali baca Alkitab, seringkali merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari lepas hari, sepanjang Tuhan memberikan waktu 24 jam, kita senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Sebab di dalam 3 Kolose 3 ayat 23 di situ dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu bukan untuk kepada manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi saudaraku, pada saat 24 jam itu kita bekerja, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kita lakukan seakan-akan untuk kebutuhan jasmani kita, untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi kalau landasannya adalah kasih kepada Tuhan, semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu yang seakan-akan tidak punya kaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetap tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengetahui dengan Tuhan melakukan ini, merangsang Firaun yang sudah dikeraskan hatinya untuk ingin kembali menangkap orang-orang Israel. Akhirnya dia keluar dengan keretanya, 600 kereta dengan perwiranya dikerahkan dengan pasukan-pasukannya, dan semuanya itu ternyata kita lihat nanti apa yang terjadi. Nah, saudaraku, kita dapat melihat kuasa Allah ini, ya, Allah menunjukkan kuasanya kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang sulit kita tangkap dengan akal sehat. Di dalam Yesaya 55 ayat 8. Nanti Saudara Joko tolong bacakan Yesaya 55 ayat 8. Di situ dikatakan rancangan-rancangan Allah itu, rancangan-rancangan tidak sama dengan rancangan kita. Silakan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikianlah. Dan 9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Nah, kita melihat, saudaraku, dalam Allah bertindak seringkali cara-cara yang tidak masuk akal kita Dia buat. Seakan-akan kita semakin akan tersudut, tetapi justru dalam kondisi manusia tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencari jalan keluar, di situ Allah bekerja. Kalau, saudaraku, problema kita ini hanya bisa diselesaikan oleh manusia, kita tidak mungkin mempermuliakan nama Tuhan. Cari duit sebanyak-banyaknya sampai triliun, terus kita mengatakan, oh ini berkat Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Orang yang tidak kenal Tuhan itu triliunan dapatnya. Justru dalam kondisi-kondisi di mana manusia tidak mampu melakukannya, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita, supaya Dia mau nyatakan kuasanya dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melihat, saudaraku, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya. Di situ Tuhan dalam kondisi yang sulit, di ayat yang sudah dibacakan tadi, di mana tentara Firaun sudah semakin mendekat, di satu sisi mereka itu mengalami deadlock ke depan laut yang dalam. Apa yang dia lakukan? Pantas bagi mereka, tetapi Musa tetap berkata, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Allah. Ya, di situ coba kita baca lagi ayat yang ke-13. Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihat keselamatan datang dari Tuhan. Ayat 13a. Keluaran 14 ayat yang ke-13a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, dalam kondisi kejepit,
Nabi Musa masih bisa memperkuat iman. Bahkan dia sendiri bukan hanya sekedar mengatakan begitu untuk menghibur diri. Dia betul-betul mengatakan, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dan yang kedua, Allah menunjukkan kuasanya dengan apa? Sebab dikatakan orang Israel, tidak akan kamu lihat lagi hari ini sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-13b. Keluaran 14 ayat yang ke-13b, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Mesir yang kamu lihat ini, yang pernah memperbudak kamu selama 400 tahun, kamu tidak akan melihat lagi sampai selama-lamanya. Orang yang memperbudak mereka, Firaun yang memperbudak mereka, Tuhan menunjukkan kuasanya. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Sebenarnya kita ini kuasa dari maut, kuasa dari iblis itu sudah dilucuti oleh Tuhan, oleh korban darahnya. Tetapi kita seringkali ragu, kita seringkali justru memberi peluang kepada iblis yang sudah tidak berdaya. Sebenarnya iblis itu sudah tidak berdaya terhadap kita. Seharusnya pada saat hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ini iblis ketakutan. Coba kita melihat, berani enggak mereka mengatakan, Musa, jangan bohong, jangan bohongin orang Israel, kami akan membasmi kamu. Tidak ada kata-kata begitu dari Firaun. Hanya kita seringkali suruh memberi peluang. Itu sebabnya Petrus berkata begini, iblis itu seperti singa yang keliling, tetapi nggak bisa nyaplok. Kalau kita tidak lengah, kita tidak beri kesempatan menguntungkan dia, tindakan kita menguntungkan iblis, baru iblis ambil bagian. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama seperti Nabi Musa, supaya kuasa Allah itu nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga betul-betul ada satu kesaksian yang keluar dari mulut kita, dari perilaku hidup kita, bahwa kita ini adalah, kita ada sebagaimana kita ada, ini semata-mata oleh kasih karunia Allah yang membuat kita ini ada seperti sekarang ini. Yang ketiga, Allah menunjukkan kuasanya, kata Musa, dengan apa? Tuhan akan berperang, ya, dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Nah, saudaraku, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Loh, Saudara Joko tadi sudah baca di pasal 13 ayat 18. Di situ dikatakan, mereka berputar menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia untuk apa? Berperang. Tetapi kita melihat di sini dikatakan, kamu diam saja. Allah yang akan berperang. Pada khotbah-khotbah yang lalu saya sudah jelaskan, tidak ada satupun manusia yang mampu melawan iblis dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau kita disertai dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, dapat menaklukkan kuasa iblis.
lawanlah ia, maka ia akan lari daripadamu, kata Yakobus. Puji nama Tuhan. Tuhan melalui Nabi Musa menyatakan bahwa kamu jangan takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan datang dari Tuhan. Begitu juga orang-orang Israel tidak akan melihat lagi orang-orang Mesir serta Firaun sampai selama-lamanya. Karena apa? Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Nah, saudaraku, sebagai kesimpulan, kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir perlu menjadi perenungan bagi kita. Maksudnya, saudaraku, kita renungkan bahwa cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita itu tidak sama dengan pola pikir kita. Nah, itu sebabnya pada saat kita sudah dekat dengan Tuhan, berserah penuh ke dalam tangannya, dan masih ada masalah-masalah yang timbul di dalam hidup kita, perlu kita ketahui, kita tidak perlu takut. Berdiri tegak, pertolongan datang dari Tuhan kita. Nah, apa sekarang yang perlu kita lakukan? Sekalipun Allah membuat Firaun dan pasukannya lebih mudah untuk menangkap, karena disuruh balik lagi, Allah seakan-akan memudahkan usaha Firaun untuk menangkap kembali bangsa ini. Tetapi ternyata, saudaraku, jalan Tuhan itu untuk menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa Dia akan berbuat sesuatu di luar dari dugaan kita. Kita harus hidup berpaut kepada Tuhan, sebab Dia tidak mungkin merancangkan kecelakaan kepada kita, tetapi membuat rancangan-rancangan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, ketaatan Musa sebagai hamba Tuhan yang tidak membantah ketika diperintahkan untuk kembali berkemah ke Pihahirot. Itu karena Musa mengetahui rancangan Tuhan. Sama seperti yang saya sudah katakan tadi, kenapa Musa mampu untuk menangkap rancangan Tuhan untuk kebaikan umatnya? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia senantiasa komunikasi dengan Tuhan. Pada saat Tuhan berkata, pergi kamu, beritahu ke Firaun, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang harus aku katakan? Kalau dia bertanya, siapa yang suruh kamu? Jadi semuanya itu dia bertanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan membuat dia itu semakin mengenal akan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yakinlah bahwa bila iman kita kokoh seperti Nabi Musa, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya untuk menolong umat-Nya, menolong kita, sehingga umat-Nya akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, dan kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan suci. Kita menaikkan satu pujian.
ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita masuk dalam doa. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak takut akan masalah yang sedang menghimpit kami. Kami akan berdiri tetap karena pertolongan, keselamatan akan datang dari Tuhan. Dan Tuhan, bukan kami lagi yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk kami. Kami diam saja. Itu sebabnya kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu Tuhan nyatakan bukan hanya untuk berperang melawan kami, tetapi juga menebus kami. Keselamatan datang dari Engkau melalui tubuhmu yang terpecah-pecah, darahmu yang tercurah. Tiada lain untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, orang yang patut dihukum di dalam kekekalan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini termaterai di dalam hati kami dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Saudaraku, mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita masuk dalam doa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal diberikan bukan hanya untuk memenuhi bumi, tetapi menjadi korban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang dalam. Biarlah ini menjadi pengertian bagi kami, sehingga kami dari mulut kami, dari dalam hati kami bertanya, apa yang patut aku lakukan untuk membalas kebaikan? Sehingga kami senantiasa mau bergairah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kami atas kebaikan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan darah-Mu. Kuduskan kehidupan kami, layakkan kami, supaya darah yang kudus ini semakin menyucikan kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang memimpin dan tinggal di dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Pada kesempatan ini hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan buat jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan urapi mereka supaya pelayanan mereka
menjadi berkat buat jemaat. Membuat jemaat semakin bertumbuh imannya, semakin mengenal akan Tuhan, supaya hidupnya sama seperti Nabi Musa. Mengenal rancangan-rancanganmu sekalipun di luar dari nalar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami di masa-masa yang sulit ini, baik politik, ekonomi, kesehatan, pertahanan, mengalami goncangan. Tetapi kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tidak akan takut, kami akan berdiri tetap, dan kami yakin pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi, menolong bangsa kami. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang berada di Indonesia senantiasa berdoa mohon penyertaan Tuhan, bukan untuk membawa kami keluar di dalam permasalahan ini, tetapi membuat kami kuat, dan kami yakin mujizat kuasa Tuhan akan nyata di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang telah ambil bagian, sehingga ibadah online ini dapat terselenggara. Tuhan berkati mereka semuanya, baik itu yang menyiapkan sarana prasarana, multimedia, pemain musik yang melayani perjamuan suci, semuanya Tuhan berkati kami dengan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati rumah tangga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang baik yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat dan Tuhan memberkati kita semuanya.